warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kelompok seminar Bahasa Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Ragili Zati sebagai moderator, yang kedua ada Novita Sariningsih, yang ketiga ada Nur Rahma Safira Yula, dan terakhir ada Nesti Liansari. Kami di sini akan menganalisis jurnal ilmiah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah melalui Strategi Belajar Kooperatif Tipe Group Investigation Siswa Kelas 11 MAN 1 Kota Sungai Penuh oleh Suci Marcelina. Selanjutnya ada kemampuan menulis karya ilmiah yang akan dibacakan oleh Nur Rahma Safira Yula. Kepadanya saya persilakan. Oke teman-teman, untuk kemampuan menulis karya ilmiah. Kemampuan menulis karya ilmiah adalah kemampuan siswa untuk menuangkan ide-ide ke dalam sebuah karya tulis yang didasarkan pada fakta. Apa faktanya? Fakta empiris. Melalui fakta empiris, penelitian ilmiah dengan menggunakan metode tertentu. Kemampuan menyusun karya ilmiah mahasiswa dapat ditingkatkan melalui menulis yang menjadi hal yang sangat penting sebab mahasiswa harus bisa berbicara, membaca, dan menulis. Dengan menulis, mahasiswa bisa dikenang dan diingat oleh orang banyak. Kenapa? Karena tulisan diabadikan lewat buku dan sebagainya. Selanjutnya untuk halaman judul dan kata pengantar akan dibacakan oleh teman saya, Ragil Ijati. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan analisis tentang halaman judul, kata pengantar, dan abstrak. Di dalam halaman judul sudah terdapat lengkap dan menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi. Sedangkan pada kata pengantar, dalam jurnal ini tidak terdapat sebuah kata pengantar yang disampaikan si penulis. Yang terakhir, abstrak. Di dalam abstrak telah dijelaskan mengenai inti permasalahan yang terjadi. Ada tujuan penelitian yang mendeskripsikan proses peningkatan keterampilan siswa dalam menulis karya ilmiah serta faktor yang mempengaruhi peningkatan keterampilan siswa dan dalam menulis karya ilmiah. Selanjutnya, daftar isi pendahuluan akan dibacakan oleh Nur Rahma Safira Yula. Kepadanya saya persilakan. Oke, untuk daftar isi, tanggapan atau informasinya, tidak ada daftar isi di dalam jurnal tersebut karena lebih didominankan pada abstrak dan pendahuluan. Sedangkan pendahuluan untuk tanggapan dan informasinya telah dijelaskan di dalam pendahuluan ini, seorang siswa terkendala dalam menulis karya ilmiah karena keterbatasan sarana dan prasarana sehingga menyebabkan siswa kurang berketerampilan, dan dari pengalaman tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya perbaikan teknik mengajarkan agar permasalahan belajar yang ada di kelas tersebut bisa terpecahkan. Pembahasan. Pada bagian pembahasan, memuat hasil penelitian peningkatan keterampilan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah melalui strategi belajar komparatif tipe GI siswa kelas 11 MAN 1 Kota Sungai Penuh berlangsung 3 siklus, serta terdapat perbandingan jumlah siswa dari prasiklus hingga siklus 3. Ada juga beberapa indikator dan faktor penghambat yang berasal dari dalam dan luar diri siswa. Untuk simpulan daftar pustaka akan dibacakan oleh teman saya, Novita. Dipersilakan. Oke, selanjutnya simpulan. Dari artikel tersebut, terdapat kesimpulan yaitu bahwa pentingnya penerapan strategi belajar komparatif tipe G1 telah mampu meningkatkan keterampilan siswa kelas 11 MAN 1 Sungai Penuh menulis karya ilmiah. Penggunaan strategi belajar komparatif tipe G1 juga telah mampu meningkatkan daya pikir kritis siswa, meningkatkan rasa sosial siswa, serta meningkatkan semangat belajar siswa. Selanjutnya, daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka tersebut, artikel itu terdapat beberapa referensi bacaan untuk memperkuat dan menunjang artikel tersebut. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Untuk Ragil Izati, saya persilahkan. Terima kasih kepada Novita Sariningsih dan Nur Rahma Safira Yula yang telah membacakan analisis jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.